Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Wow. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita. Raja Harun al-Rasyid dan kisah tongkat Nabi Sulaiman. Pada suatu pagi yang cerah, suasana di istana kerajaan Harun al-Rasyid penuh dengan hiruk-pikuk persiapan. Para pengawal sibuk menjaga pintu-pintu istana, pelayan berlarian menyelesaikan berbagai tugas, dan sejumlah tamu undangan sudah mulai berdatangan. Di antara mereka, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian. Abu Nawas, seorang ulama yang terkenal bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kelucuan dan kecerdasannya yang sulit diukur. Abu Nawas, meskipun dikenal dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, seringkali hadir dengan cara yang berbeda dari kebanyakan ulama lainnya. Alih-alih mengenakan pakaian seremonial mewah, ia mengenakan jubah sederhana yang terlihat sedikit kusut. Namun, meski penampilannya tidak mencolok, setiap langkahnya penuh dengan harisma. Wajahnya yang tampak selalu tersenyum memberi kesan bahwa dia selalu siap memberikan jawaban yang tidak terduga. Hari itu, Raja Harun al-Rasyid, pemimpin besar yang dikenal dengan kebijaksanaannya, mengundang para ulama, cendekiawan, dan pejabat kerajaan untuk berkumpul. Ia ingin mendiskusikan sebuah masalah besar yang menjadi perhatian kerajaan, sebuah benda yang sangat dihormati, yakni tongkat milik Nabi Sulaiman. Raja Harun berdiri di atas tahtanya yang megah, mengenakan pakaian kebesaran dengan mahkota yang berkilauan. Dengan nada suara yang penuh wibawa, ia memulai percakapan. Wahai para ulama dan cendekiawan yang bijaksana, saya mengundang kalian semua untuk berbicara tentang suatu hal yang sangat penting. Di kerajaan ini, ada sebuah benda yang sangat berharga, tongkat milik Nabi Sulaiman. Konon katanya, siapa saja yang memegang tongkat itu akan diberikan kekuatan yang luar biasa, mampu mengendalikan angin, air, bahkan makhluk hidup. Para hadirin di ruangan itu terdiam. Semua mata tertuju pada Raja Harun, sementara beberapa di antaranya terlihat kebingungan dan terkejut. Sebagian dari mereka terpesona dengan cerita tersebut, sementara yang lain hanya mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Semua tahu bahwa Raja Harun tidak pernah membahas hal-hal sembarangan, dan kali ini, sebuah benda yang sangat sakral dan berkuasa akan menjadi bahan perbincangan. Namun, dilanjut Raja Harun, suaranya kini terdengar lebih dalam. Saya mendengar bahwa tongkat ini dapat membawa malapetaka jika jatuh ke tangan yang salah. Ada yang berkata, siapa yang menguasai tongkat ini, maka dia akan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Saya ingin tahu pendapat kalian tentang hal ini. Apakah kita harus menjaga tongkat ini dengan lebih ketat? Ataukah kita bisa menggunakannya untuk kebaikan? Para ulama dan cendekiawan saling berpandangan. Tidak ada yang berani berbicara terlebih dahulu. Mereka tahu bahwa topik ini penuh dengan risiko dan kebijaksanaan yang mendalam. Semuanya menunggu, termasuk Abu Nawas, yang duduk dengan tenang di sudut ruangan, tampak seperti tidak terganggu oleh perbincangan itu. Wajahnya tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, Raja Harun al-Rasyid menoleh ke arah Abu Nawas, yang selalu dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Abu Nawas, dikata Raja dengan lembut, apa pendapat Anda tentang tongkat Nabi Sulaiman? Apakah Anda percaya bahwa benda ini bisa membawa kekuatan yang luar biasa, atau justru bisa membawa kehancuran? Mendengar namanya dipanggil, Abu Nawas perlahan-lahan berdiri. Dengan senyum santai, ia menghadap Raja Harun dan berkata, wahai Raja yang bijaksana, tongkat Nabi Sulaiman adalah simbol dari kekuatan dan kebijaksanaan. Namun, saya percaya bahwa yang lebih penting dari tongkat itu sendiri adalah bagaimana kita menggunakannya. Semua orang di ruangan itu terdiam, menunggu kelanjutan kata-kata Abu Nawas. Raja Harun mengernyitkan dahi. Jadi, Anda tidak menganggap tongkat itu penting? Tanyanya dengan sedikit heran. Abu Nawas tertawa pelan, bukan begitu, Raja. Tongkat itu mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi sejatinya, kekuatan yang lebih besar terletak pada kebijaksanaan kita dalam menggunakannya. Jika seseorang hanya bergantung pada benda seperti itu untuk meraih kekuasaan, maka dia akan tersesat dalam jalan yang keliru. Kekuatan sejati datang dari pikiran dan hati kita, bukan dari benda fisik. Raja Harun mengangguk perlahan. Ia sudah lama tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang penuh kebijaksanaan. Namun, ia penasaran lebih jauh tentang apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. Jadi, Anda mengatakan bahwa tongkat itu tidak memiliki kekuatan apapun? Tanya Raja, mencoba memahami lebih lanjut. Abu Nawas menatap tongkat yang terletak di meja istana. Ia mengangkat bahu dengan santai. Tongkat ini adalah alat yang mengingatkan kita akan kebijaksanaan dan pengendalian diri.
Jika kita tidak bijaksana, maka tongkat ini hanyalah benda biasa. Tetapi jika kita tahu bagaimana mengendalikan diri dan menggunakan kebijaksanaan, maka kita akan memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang bisa diberikan oleh tongkat ini. Raja Harun terdiam sejenak, merenung dengan serius. Ia tahu bahwa kata-kata Abu Nawas bukan hanya sekedar teori, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Jadi, apakah Anda siap untuk menguji apakah tongkat ini benar-benar dapat memberikan kekuatan luar biasa? Tanya Raja, kini dengan sedikit tantangan di dalam suaranya. Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, Raja. Tetapi mari kita ingat satu hal, bukan tongkat ini yang memberi kita kekuatan, tetapi bagaimana kita menggunakan kebijaksanaan dalam setiap tindakan kita. Raja Harun menatap Abu Nawas dengan rasa hormat yang semakin mendalam. Baiklah, jika Anda yakin dengan pendapat Anda, saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk menguji kekuatan tongkat ini. Kita akan lihat apakah kebijaksanaan Anda dapat mengendalikan kekuatan yang luar biasa. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas berkata, saya tidak membutuhkan tongkat untuk menunjukkan kekuatan sejati, Raja. Saya percaya bahwa kekuatan sejati ada dalam setiap hati yang bijaksana. Raja Harun tersenyum, sadar bahwa hari itu Abu Nawas telah memberikan pelajaran berharga. Cerita tentang tongkat Nabi Sulaiman ini akan menjadi awal dari sebuah percakapan yang lebih dalam tentang kekuatan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Dengan itu, pertemuan berakhir, tetapi semua yang hadir di ruangan itu tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah percakapan yang akan dikenang sepanjang sejarah. Abu Nawas mencoba tongkat Nabi Sulaiman. Keesokan harinya, istana Harun al-Rasyid kembali dipenuhi dengan hiruk-pikuk. Namun, kali ini suasana terasa lebih serius dan penuh ketegangan. Raja Harun al-Rasyid telah memutuskan untuk menguji pendapat Abu Nawas tentang tongkat Nabi Sulaiman. Semua yang hadir di istana menunggu dengan antisipasi, terutama setelah percakapan penuh kebijaksanaan yang terjadi kemarin. Tongkat Nabi Sulaiman, yang terbuat dari bahan yang tak dikenal dan berkilau dengan cahaya misterius, kini diletakkan di atas meja besar di ruang istana. Tongkat itu terlihat begitu megah, penuh dengan aura mistis yang seakan mengandung kekuatan luar biasa. Para ulama dan pejabat kerajaan berdiri mengelilinginya, masing-masing tampak terpesona dan sedikit takut untuk menyentuhnya. Tongkat itu memang sudah dikenal luas sebagai simbol kekuasaan dan kebijaksanaan, tetapi juga sangat dihormati karena dipercaya memiliki kekuatan luar biasa yang bisa mengendalikan alam semesta. Abu Nawas, seperti biasa, datang dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah sederhana yang tidak mencolok, tetapi aura kebijaksanaan yang selalu terpancar darinya membuatnya selalu menjadi pusat perhatian. Ia menyapa Raja Harun dengan senyum ramah dan kemudian beranjak menuju meja tempat tongkat itu berada. Baiklah, Abu Nawas, kata Raja Harun, suaranya tegas namun penuh rasa ingin tahu. Sekarang saatnya kita melihat apakah Anda benar-benar dapat mengendalikan kekuatan tongkat ini. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, apakah kata-kata Anda tentang kekuatan sejati berasal dari kebijaksanaan atau sekadar retorika. Abu Nawas tersenyum lebar, memandang Raja dengan penuh keyakinan. Raja yang mulia, saya tidak memerlukan benda ini untuk menunjukkan apa yang saya katakan. Tetapi, saya akan melakukan yang terbaik untuk menguji apa yang telah Anda percayakan kepada saya. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas mendekati tongkat yang tergeletak di atas meja. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya, tak seorang pun berani berkedip, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Abu Nawas memandang tongkat itu sejenak, seolah-olah tengah memikirkan sesuatu yang dalam. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya dan memegang tongkat itu dengan lembut, seperti seorang ahli yang sedang memegang instrumen musik yang bernilai tinggi. Beberapa detik kemudian, angin mulai berhembus perlahan, menyapu ruangan dan membuat tirai yang terpasang di jendela berayun. Orang-orang mulai memperhatikan bahwa suasana di sekitar tongkat berubah. Abu Nawas menatap tongkat itu dengan penuh konsentrasi, sementara gerakan angin semakin kencang. Semua yang hadir di ruangan itu mulai terperangah. Mereka bisa merasakan perubahan atmosfer yang tajam, seakan-akan angin itu bergerak dengan tujuan tertentu. Tongkat ini hanya sebuah alat, kata Abu Nawas dengan suara tenang, meskipun angin semakin menghempas. Kekuatan yang ada di sini tidak datang dari benda ini. Itu adalah kekuatan yang kita ciptakan dengan pikiran kita. Setelah mengatakan itu, Abu Nawas memalingkan wajahnya ke arah Raja Harun yang tampak terkejut, dan kemudian menggerakkan tongkat itu ke arah langit. Seakan mengikuti perintahnya, angin berubah menjadi lebih kuat, berputar-putar di sekitar ruangan. Namun, alih-alih merasa terancam, orang-orang di ruangan itu justru mulai merasakan keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Angin itu tidak merusak apapun, hanya berputar dengan lembut,
seolah menari mengikuti irama yang hanya diketahui oleh Abu Nawas. Dengan keahlian dan ketenangan yang luar biasa, Abu Nawas akhirnya mengarahkan tongkat itu kembali ke lantai. Angin yang semula berputar hebat pun perlahan-lahan mereda dan akhirnya berhenti, meninggalkan ruangan dalam kedamaian yang tak terlukiskan. Semua yang hadir terdiam, kebingungan sekaligus terkagum-kagum. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka saksikan, tetapi mereka merasa bahwa itu bukan sekadar kekuatan alam biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik kejadian tersebut. Raja Harun al-Rasyid adalah orang pertama yang membuka mulut. Luar biasa, katanya dengan suara penuh kekaguman. Bagaimana Anda bisa mengendalikan angin dengan begitu sempurna, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum, meletakkan tongkat itu dengan lembut ke lantai dan menjawab, saya tidak mengendalikan angin dengan tongkat ini, Raja. Tongkat ini hanyalah sebuah simbol. Saya hanya memanfaatkan kebijaksanaan yang ada dalam diri kita untuk mengendalikan segala sesuatu. Angin ini hanya mengikuti kehendak saya, karena pikiran kita yang menentukan arah mana yang harus diambil. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Raja Harun mengangguk pelan, jelas sekali bahwa ia semakin memahami maksud yang terkandung dalam kata-kata Abu Nawas. Namun, rasa penasaran Raja tidak berhenti di situ. Bagaimana dengan elemen lain, Abu Nawas? Bisakah Anda mengendalikan air atau api seperti yang dikatakan orang-orang tentang kekuatan tongkat ini? Abu Nawas menatap Raja dengan senyum bijak. Tongkat ini tidak mengendalikan apapun, Raja. Semua yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari pikiran kita, dan kita, sebagai makhluk yang diberikan akal dan kebijaksanaan, memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Saya hanya menggunakan elemen-elemen ini untuk mengajarkan kita betapa pentingnya pengendalian diri. Raja Harun merenung, merasa bahwa setiap kata yang diucapkan Abu Nawas memiliki kedalaman yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Ia kemudian berbalik kepada para ulama dan cendekiawan yang hadir di ruangan itu. Mereka juga tampak terkesima oleh pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Ini adalah pelajaran yang berharga, kata Raja Harun dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Kita harus ingat bahwa kekuatan sejati tidak datang dari benda atau benda magis. Kekuatan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Abu Nawas menundukkan kepala, tidak bermaksud untuk memuji dirinya, tetapi lebih kepada menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah pemahaman tentang diri sendiri dan alam semesta. Saya hanya mengingatkan kita semua bahwa apapun yang ada di luar diri kita hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam kita. Kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri dan kebijaksanaan. Raja Harun tersenyum, merasa bahwa ia telah mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Terima kasih, Abu Nawas. Anda telah mengajari kami lebih dari sekadar tentang tongkat ini. Anda telah mengajari kami tentang kekuatan dalam diri kita. Dengan itu, pertemuan itu pun berakhir. Namun, pelajaran yang diberikan oleh Abu Nawas tetap menggaung dalam hati setiap orang yang hadir di ruangan tersebut. Mereka menyadari bahwa kekuatan terbesar adalah bukan berasal dari benda atau objek yang ada di luar diri kita, melainkan dari kebijaksanaan, pengendalian diri, dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Abu Nawas meninggalkan istana dengan langkah ringan, senyum bijak yang selalu menghiasi wajahnya. Ia tahu bahwa apa yang telah ia bagikan bukan hanya sebuah pelajaran tentang tongkat Nabi Sulaiman, tetapi tentang cara hidup yang penuh dengan kebijaksanaan dan ketenangan hati. Ujian kekuatan tongkat. Setelah peristiwa sebelumnya, di mana Abu Nawas berhasil mengendalikan elemen angin, api, dan air dengan kebijaksanaan yang luar biasa, kisah kebijaksanaannya menjadi topik pembicaraan di seluruh kerajaan. Para ulama dan cendekiawan mulai berdebat mengenai apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah benar tongkat Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan alam. Raja Harun al-Rasyid, yang sangat terkesan dengan penampilan Abu Nawas, ingin menguji kemampuan bijaksana ulama itu lebih jauh lagi. Raja merasa bahwa, meskipun tongkat Nabi Sulaiman adalah benda yang sangat dihormati, kekuatan sesungguhnya terletak pada bagaimana seseorang memanfaatkan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Namun, Raja juga merasa penasaran apakah benar tongkat tersebut bisa memberikan kekuatan yang luar biasa jika digunakan dengan benar. Pada suatu pagi yang tenang, Raja Harun mengundang Abu Nawas ke istana untuk sebuah ujian besar. Ujian kali ini akan lebih menantang, karena tongkat Nabi Sulaiman akan dihadirkan di depan umum, dan Raja ingin melihat apakah Abu Nawas bisa mengendalikan kekuatan yang ada dalam tongkat itu dengan cara yang bijaksana. Di ruang pertemuan istana, sebuah meja besar telah disiapkan. Di atas meja itu, terletak tongkat Nabi Sulaiman, yang berkilauan dengan cahaya aneh. Raja Harun al-Rasyid berdiri di samping meja, menatap Abu Nawas yang sudah datang dengan jubah sederhana khasnya.
Wajah Abu Nawas selalu tampak tenang dan penuh kebijaksanaan, meskipun kali ini ia tahu ujian yang dihadapinya lebih berat dari sebelumnya. Abu Nawas, kata Raja Harun dengan serius. Hari ini, saya ingin melihat apakah Anda dapat mengendalikan kekuatan yang ada pada tongkat ini. Anda telah menunjukkan kebijaksanaan Anda dalam mengendalikan angin, air, dan api. Sekarang, saya ingin tahu apakah Anda juga bisa mengendalikan kekuatan besar yang ada dalam tongkat Nabi Sulaiman. Jika Anda berhasil, maka saya akan lebih menghormati kebijaksanaan yang Anda miliki. Abu Nawas menatap Raja dengan senyum bijak. Wahai Raja yang bijaksana, saya sudah pernah mengatakan bahwa kekuatan yang sejati terletak pada kebijaksanaan, bukan pada benda atau objek. Tongkat ini mungkin tampak penuh kekuatan, namun seperti halnya api dan angin, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Saya akan berusaha sebaik-baiknya, namun saya ingin mengingatkan bahwa, meskipun kita bisa mengendalikan alam, kita harus berhati-hati agar tidak terlena. Raja Harun mengangguk, sedikit terkesan oleh kata-kata Abu Nawas. Namun, ia tetap ingin melihat apakah sang ulama benar-benar bisa mengendalikan kekuatan yang ada dalam tongkat itu. Baiklah, saya akan memberimu kesempatan, Abu Nawas. Tetapi ingat, ujian ini bukan hanya untuk menunjukkan kemampuanmu, tetapi juga untuk mengajarkan kita semua tentang bagaimana kita harus memperlakukan kekuatan yang ada di dunia ini. Dengan itu, Abu Nawas mendekati meja tempat tongkat Nabi Sulaiman terletak. Ia berdiri di depan tongkat yang berkilauan itu, menatapnya dengan penuh ketenangan. Semua yang hadir di ruangan itu merasa tegang, menunggu apa yang akan terjadi. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ulama seperti Abu Nawas dengan tongkat yang memiliki reputasi sangat besar? Abu Nawas perlahan mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tongkat itu dengan lembut. Begitu telapak tangannya menyentuh permukaan tongkat, suasana di dalam ruangan berubah. Angin mulai berhembus lembut, dan di luar jendela, tampak langit mulai berwarna merah jingga, seolah alam mulai bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, tongkat itu memancarkan cahaya yang semakin kuat, dan Abu Nawas merasa ada sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Ia bisa merasakan bahwa tongkat itu memang memiliki kekuatan, tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan itu harus digunakan dengan bijaksana, bukan untuk keserakahan atau kehancuran. Abu Nawas menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan mulai berbicara dengan suara tenang. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, aku memohon agar Engkau memberi petunjuk dalam mengendalikan kekuatan ini. Biarkan aku menggunakan kekuatan ini hanya untuk kebaikan, untuk menyebarkan kebijaksanaan, dan bukan untuk tujuan yang salah. Secara perlahan, tongkat itu mulai bergerak. Tidak ada ledakan besar atau gejolak kekuatan yang menghancurkan. Sebaliknya, tongkat itu tampak seperti terhubung dengan alam semesta, mengalirkan energi yang tenang dan penuh kedamaian. Angin yang semula berhembus ringan kini berubah menjadi hembusan yang lebih teratur, membawa kesejukan dan ketenangan. Raja Harun al-Rasyid yang berdiri di samping meja itu merasa takjub. Apa yang sedang terjadi, Abu Nawas? Saya tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Tongkat ini tidak memancarkan kekuatan yang menakutkan, melainkan memberikan kedamaian. Abu Nawas membuka matanya, tersenyum dengan bijaksana. Inilah yang saya maksud dengan kekuatan sejati, Raja. Kekuatan yang tidak menyebabkan kehancuran, tetapi membawa kedamaian. Tongkat ini, seperti halnya alam, hanya bisa mengalirkan kekuatan yang sesuai dengan niat kita. Jika niat kita tulus dan bijaksana, maka kekuatan yang kita kendalikan pun akan membawa manfaat. Raja Harun terdiam, merenung mendalam atas apa yang baru saja ia saksikan. Jadi, Anda bisa mengendalikan kekuatan ini dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan atau keserakahan? Abu Nawas mengangguk perlahan. Benar, Raja. Kekuatan yang dimiliki oleh tongkat ini, atau apapun yang ada di dunia ini, adalah cerminan dari niat kita. Jika kita menggunakan kekuatan dengan hati yang jernih, maka kekuatan itu akan membawa kebaikan. Namun, jika kita menggunakan kekuatan dengan niat yang salah, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Raja Harun menghela napas panjang, merasa tercerahkan oleh kata-kata Abu Nawas. Saya mulai memahami, Abu Nawas. Ternyata, tongkat ini bukan sekadar alat untuk kekuasaan, tetapi sebagai ujian bagi kita untuk mengendalikan kekuatan dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kekuatan itu akan menghancurkan kita. Abu Nawas tersenyum. Itulah kebijaksanaan, Raja. Kekuatan yang sejati bukan terletak pada benda fisik, tetapi pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri, memahami alam, dan memanfaatkan setiap potensi yang ada dengan bijaksana.
Raja Harun al-Rasyid akhirnya menundukkan kepalanya, merasakan betapa dalamnya pelajaran yang baru saja ia dapatkan. Ia kemudian berbalik kepada para ulama dan cendekiawan yang hadir, dan berkata, "Ya, apa yang telah kita saksikan hari ini adalah pelajaran berharga. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kebijaksanaan dalam mengendalikan diri." Dengan itu, pertemuan itu pun berakhir. Namun, bagi Raja Harun al-Rasyid dan semua yang hadir, hari itu adalah hari yang penuh pelajaran tentang bagaimana memanfaatkan kekuatan dengan bijaksana, dan betapa pentingnya niat yang murni dalam setiap tindakan. Abu Nawas meninggalkan istana dengan senyum bijak, tahu bahwa ia telah memberikan pelajaran yang lebih berharga daripada apapun yang bisa diberikan oleh tongkat Nabi Sulaiman. Kebijaksanaan yang terungkap. Malam itu, Raja Harun al-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk berbicara lebih lanjut tentang kekuatan sejati. "Abu Nawas," kata Raja Harun, "saya telah melihat bagaimana Anda mengendalikan angin dan air dengan mudah. Namun, saya masih merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang saya tidak pahami. Tolong jelaskan kepada saya, apa yang sebenarnya Anda coba ajarkan?" Abu Nawas memandang Raja Harun dengan penuh kebijaksanaan. "Raja yang mulia, tongkat Nabi Sulaiman adalah simbol dari kekuatan yang ada di dalam diri kita. Namun, tanpa kebijaksanaan, kekuatan itu akan sia-sia. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan menggunakan kebijaksanaan dalam setiap tindakan kita." Raja Harun merenung dalam-dalam. "Saya mengerti sekarang, Abu Nawas. Kekuatan sejati tidak datang dari benda, tetapi dari dalam diri kita." Abu Nawas tersenyum lebar. "Betul, Raja. Seperti halnya Anda yang memimpin kerajaan ini dengan kebijaksanaan, kita semua harus memimpin hidup kita dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri." Pelajaran abadi. Pada pagi hari yang cerah, udara di istana terasa tenang. Setelah melalui ujian yang penuh tantangan dan kebijaksanaan yang luar biasa, Raja Harun al-Rasyid berdiri di balkon istana, merenung dalam. Dia teringat akan pelajaran yang diberikan oleh Abu Nawas tentang tongkat Nabi Sulaiman. Sebelumnya, Raja Harun pernah memandang tongkat itu sebagai simbol kekuatan luar biasa yang bisa digunakan untuk mengendalikan alam dan menciptakan kedamaian atau kehancuran. Namun setelah apa yang ia saksikan, kini ia tahu bahwa tongkat itu hanyalah alat, dan kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan yang dimiliki oleh penggunanya. Raja Harun merasa terberkati karena memiliki seseorang seperti Abu Nawas di kerajaannya. Ulama bijaksana itu telah mengajarkan bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan dalam diri manusia yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk memahami alam, dan untuk hidup dengan niat yang baik. Satu hal yang paling penting, seperti yang disampaikan oleh Abu Nawas, adalah bahwa kebijaksanaan adalah kunci utama dalam mengendalikan segala hal, dan kekuatan sejati tidak berasal dari benda atau alat, melainkan dari hati dan pikiran yang murni. Setelah memikirkan semua itu, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk menyimpan tongkat Nabi Sulaiman di tempat yang aman. "Tongkat ini akan disimpan di ruang rahasia istana," ujar Raja dengan tegas kepada para penjaga istana. "Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kekuatan terbesar bukanlah milik benda, melainkan milik mereka yang mampu mengendalikan diri." Para penjaga istana mengangguk dengan hormat, menyadari bahwa keputusan raja ini bukan hanya soal pengamanan, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai kebijaksanaan yang telah diajarkan oleh Abu Nawas. Mereka tahu bahwa tongkat itu kini akan menjadi simbol kebijaksanaan dan pengendalian diri, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan besar. Abu Nawas, setelah memberikan pelajaran yang begitu mendalam tentang kebijaksanaan dan pengendalian diri, melangkah keluar dari istana dengan senyuman bijak di wajahnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan bahwa banyak pelajaran berharga yang akan ia temui di sepanjang jalan. Meskipun ia sudah memberi banyak pelajaran kepada orang lain, ia pun sadar bahwa hidup adalah sebuah proses belajar yang tak pernah berakhir. Dengan langkah ringan dan penuh ketenangan, Abu Nawas berjalan menuruni tangga istana. Setiap langkahnya seperti sebuah petunjuk menuju jalan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ia mengingat kata-kata bijak yang selalu dipegang teguh dalam hatinya. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Ia adalah hasil dari pengalaman, pemahaman, dan kemampuan untuk terus belajar. Setiap kali ia bertemu dengan orang-orang di jalan, Abu Nawas menyapa mereka dengan ramah dan penuh kebijaksanaan. Orang-orang di sekitar istana pun mulai memahami bahwa Abu Nawas bukan hanya seorang ulama yang bijaksana, tetapi juga seorang guru hidup yang mengajarkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ia mengajarkan mereka bagaimana menjalani hidup dengan penuh pengendalian diri, bagaimana menghormati alam, dan bagaimana menjaga hati agar tetap lurus dan penuh kebaikan. Bila suka dengan video ini, bantu like, komen, dan subscribe.